Mulai saja ya, sudah setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ada masalah selama ini? Kalau saya banyak, Pak. Banyak. Apa itu? Sama tentang penggunaan KKO dalam penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Jadi memilih KKO yang tepat ketika akan digunakan dalam perangkat pembelajaran itu yang masih bingung, Pak. Ya. Kalau di situnya masih bingung, nanti ke belakangnya bingung semua. Iya. Di level awal harus selesai, harus jangan bingung. Itu kegiatan membreakdown kompetensi dasar menjadi indikator pembelajaran. Nah, ketika itu sudah di breakdown menjadi indikator pembelajaran, nanti di breakdown lagi menjadi indikator soal. Dari situ maka semuanya nanti akan mudah. Kalau itunya sudah clear, nanti semuanya akan mudah. Ketika di pengembangan bahan ajar, ya sumbernya dari situ. Kalau breakdown dari KD ya, kompetensi dasar menjadi indikator pembelajarannya belum clear, ya nanti akan bermasalah juga di strategi pembelajarannya, juga di pembagian waktu, juga pokoknya semuanya itu yang penting betul itu harus clear. Susahnya di mana? Nah, Ismail itu kalau membreakdown itu. Misalnya begini, Pak, karena saya ini jenjangnya masih MI, Madrasah Ibtidaiyah. Yeah. Itu kan berarti KKO untuk pengetahuan paling masih sebatas memahami KD-nya. Rata-rata kan untuk kognitifnya hanya memahami gitu. Nah, ketika kita melihat pada referensi KKO kurikulum 2013, itu kan ada C1, C2-nya itu banyak sekali KKO yang bisa kita pilih. Nah, ketika kita akan menuangkannya ke dalam indikator, KKO itu apakah boleh sama yang digunakan gitu, atau kita milih levelnya lebih tinggi gitu. Kalau istilahnya membreakdown kan berarti lebih rendah, atau kalau saya cari-cari referensinya sih katanya boleh sama atau lebih kompleks gitu, Pak. Jadi karena saya ini basicnya tadinya bahasa Inggris, terus ke PAI, penyusunannya agak sedikit bingung gitu loh. Kayak beberapa kali coba sharing dengan teman-teman, ya alhamdulillah ada sedikit gambaran. Cuma kan maunya itu yang sesuai dengan permintaan dari kampus sehingga bisa diaplikasikan ke
sekolah masing-masing itu yang seperti apa gitu loh Pak. Ya. Yang dimaksud membreakdown itu bukan bertambah lebih ini kecil atau apanya. Membreakdown itu membagi-bagi dari satu yang umum ya menjadi lebih spesifik. Nah, spesifik ini kata kerjanya memerlukan kata kerja yang operasional. Kata kerja operasional meskipun C1, C2, C3 tetap harus operasional. Kata kerja operasional itu maksudnya adalah kata kerja yang bisa diukur keberhasilannya nanti. Bisa diukur keberhasilannya nanti, itu kata kerja operasional. Meskipun misalnya di KD mengetahui itu bisa di breakdown menjadi kata kerja operasional, misalnya indikator orang tahu itu apa, itu begitu. Jadi indikator atau tandanya orang itu sudah tahu itu apa aja. Nah, kita cari kata kerja yang ada di C1, C2, C3. Anda bisa tahu bahwa murid Anda itu mengetahui konsep sholat. Itu kata kerjanya dengan apa yang bisa dilakukan oleh siswa itu? Menyebutkan, apalagi menjelaskan, apalagi yang masih pengetahuan itu kan. memahami tidak bisa diukur, bukan kata kerja operasional. Ya. Balik lagi ke mengidentifikasi. Apa lagi? Anda pilih, coba lihat di kata kerja C1, 2, 3. Memahami. Terkait dengan apa saja. Saya cari. Yang lain juga ikut ya, artinya ini diskusi ini artinya mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang itu C1 Pak. Iya. Mendaftar, menunjukkan. Kalau menunjukkan itu terus memasangkan. Iya, sebentar. Ini yang pengetahuan. Kognitif. Kalau menunjukkan kognitif. Menunjukkan itu psikomotor ya. Iya, Pak. Psikomotor. Ini yang pengetahuan, lagi diidentifikasi yang pengetahuan. Nah, itu Anda breakdown, artinya Anda asalnya satu jadi banyak. Kata kerjanya kalau masih SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 misalnya, itu ya cukup C1, paling tinggi ya C4 itu kan. Ya. Itu pengetahuan nanti ada sendiri kata kerja yang terkait C1, 2, 3 pengetahuan. Kemudian yang keterampilan juga ada C1, C2 dan seterusnya. Kemudian yang sikap juga ada. Ya. Sudah kegambar enggak? Ismail? Iya. Iya, Pak. Karena kan awalnya kan begini. Ketika saya mau merujuk pada KKO yang kan KKO ini ada yang edisi revisi yang jelas. Nah, itu antara C1, C2, C3 itu ada yang kata kerja operasionalnya sama gitu. Ya, sama. Nah, itu yang kadang-kadang masih sedikit.
sama juga nggak masalah. Nanti pada prakteknya 1, 2, 3 tidak terlalu apa namanya dirinci. Yang penting itu menunjukkan bukti bahwa siswa itu sudah memiliki kompetensi yang ada di KD dengan menggunakan kata kerja yang masih low order thinking. Misalnya apa KD-nya, coba dikasih contoh KD-nya. Siswa memahami arti dan isi kandungan surat Al-Ikhlas. Ya, siswa memahami kandungan isi arti surat, kandungan arti Al-Ikhlas. Ya, arti dan isi kandungan. Ya kan? Ya. Berarti kata kerjanya yang bisa digunakan untuk mengukur siswa Ismail itu mengetahui itu apa kata kerjanya. Kata kerja. Nah, kata kerjanya disebut kata kerja operasional. Karena kata kerja ini bisa dipakai untuk mengukur. Misalnya, anak bisa menjelaskan arti surat tadi apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 6. Ya. Udah kan? 5. Ya sudah selesai. Kalau sudah bisa menjelaskan ya sudah selesai kan? Mau apa lagi? Nggak ada lagi kan? Artinya jadi sudah terbukti bahwa anak Anda, siswa Anda itu sudah bisa. Kompetensi dasarnya sudah bisa ditarget. Apa? Sudah tercapai kan? Kalau sudah bisa itu. Nanti di kompetensi psikomotornya apa? Membaca kan? Menulis ya kan? Menulis. Ketika menulis, apakah menulis bisa di breakdown? Bisa enggak? Tidak bisa lagi, ya sudah nggak usah di breakdown lagi. Cuma nanti dispesifikan menulis hurufnya dengan benar sesuai dengan karakter huruf Arab. Misalnya itu di degree-nya yang dibatasi. Karena menulis bisa nggak di indikator bisa menulis apa? Ya menulis kan? Mau dispesifikan lagi kan nggak bisa. Memang itu sudah sangat spesifik dan itu memang bisa diukur. Menulis bisa diukur kan? Ya. Bisa nggak? Bisa. Yang penting bisa diukur. Tinggal degree-nya nanti ketika membuat indikator degree-nya ditambah. Kalau anak SD 1 sampai ini tidak sampai karakter huruf Arab dengan benar sesuai dengan karakter huruf Arab. Nah, kalau dengan benar sesuai dengan karakter huruf Arab itu nanti sudah kaligrafi. Ya kan? Yeah. Kalau yang masih SD 1 dengan menulis dengan benar sesuai aturan itu saja kan? Paham nggak Ismail? Ya. Yeah. Bisa menulis, bisa dinilai anaknya nanti dengan kata-kata menulis itu? Bisa diketahui salahnya berapa huruf? Bisa. Bisa diketahui salahnya tanda bacanya? Bisa. Kalau sudah bisa diukur, artinya kata kerjanya sudah operasional. Kalau mengetahui, coba bisa nggak diukur? Tidak bisa. Masih umum ya Pak ya. Iya, tidak bisa diukur. Kalau sesuatu yang belum bisa diukur, itu perlu di breakdown kembali menggunakan kata kerja yang bisa diukur.
Ya, ini penting sekali ya. Ini penting sekali membuat indikator pencapaian kompetensi IPK dan apa istilahnya satu lagi? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini penting sekali. Nah, indikator itu Anda mengambil kata kerja yang operasional. Kalau di tujuan ada teori lagi yang Anda harus tahu. Teori apa di tujuan itu? ABCD itu ya Pak. ABCD. A-nya apa? Audien. Audien. B-nya? Peserta didik. B-nya apa B-nya? Behavior. Behavior. Apa maksudnya behavior? Kata kerja operasional yang akan digunakan. Behavior. Ya. Ya. C-nya apa? Condition apa ya Pak ya? Condition. Apa maksudnya condition? Condition itu materinya Pak. Bukan materi. Apa itu condition? Bukan proses pembelajaran. Condition itu adalah apa itu? Ismail paham nggak? Condition apa? Condition itu C-nya itu yang condition. ingin Apa itu? Jadi dalam tujuan itu harus ada condition, harus ada unsur condition. Maksudnya apa? yang ingin dicapai Pak. Bukan. Apa? Tadi kalau behavior kata kerja operasionalnya. Terus condition apa? Ada yang tahu? Nah, nanti kalau membuat tujuan kalau nggak tahu nanti bingung. Atau minimal susah ya. Susah. Tidak sering salah itu. Tapi kalau sudah Perlakuannya Pak ya. kemampuan. Treatmentnya Pak. Oh, treatment betul. Treatmentnya dalam bentuk pengkondisian itu. Pengkondisiannya biasanya setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dan metode bla 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 bla. Nah, itu siswa dapat. Nah, setelah dapat itu siswanya itu audien dapat menggunakan kata kerja operasional itu apa? Behavior. Nah, kemudian yang sebelumnya tadi setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan bla 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 bla, metode bla 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 bla. Nah, ini kondisi. Anda yang mengkondisikan. Jadi mahasiswa pintar itu tidak simsalabim, tetapi ada kondisi yang Anda ciptakan, kondisi yang dilakukan. Kondisi. Terakhir D apa D? Degree. Apa yang dimaksud degree? Capaian. Mas Baim apa itu? Degree itu apa? Capaian, Pak. Hah? Capaian. Capaian dalam pembelajaran, Pak. Capaian. Selama proses pembelajaran itu. Capaiannya. Capaiannya Ya. masih bebas. Boleh nggak capaian itu bebas? Harus spesifik. Harus spesifik, Pak. Spesifik. Apa yang dimaksud spesifik? Sesuai dengan levelnya, Sesuai Pak. dengan tadi atau level. Level. Itu degree itu Bisa diukur. ukurannya jelas. Iya. Ini anak madrasah kelas berapa? Ini mahasiswa, ini SMA, ini anak. Nah, itu jelas. Itu degree. Degree itu ukuran. Contohnya kalau wudhu misalnya, atau ini Quran hadis ya, misalnya membaca surat Al-Ikhlas ya, bagaimana kira-kira degree-nya? Behavior, kemampuan psikomotorik
membaca ukurannya apa kira-kira degree-nya? Dengan benar, Dengan al-ikhlas misalnya. dengan fasih, Kalau fasih nggak terukur. Betul. Ya, Dengan anak tua sesuai juga fasih, orang ini juga fasih kan? Membaca Dengan surat Al-Ikhlas secara berurutan, Pak. makhraj yang benar, Pak. Kalau makhraj yang benar makhraj yang juga nanti bukan di kelas, bukan di al-ikhlas yang itu kan? Gimana? oh ya levelnya ya, Jadi berurutan kalau di mungkin, praktek Pak. membaca di Berurutan, Pak. situ, itu yang banyak apanya? Tajwidnya yang terbanyak. Yang lain nanti ngikut saja. Tapi yang paling banyak di situ bacaan apanya? Tajwid, ilmu tajwid. Qol-qolahnya. Kolahnya. Ya. Ya, bisa membaca Al-Quran Dengan surat kol-kolah Al-Ikhlas yang dengan qol-qolah yang tepat. tepat. Iya, yang tepat, yang benar. Kalau mau ini tepat dan benar atau benar dan tepat. Tepat dan benar. Nah, itu degree. Degree itu ukuran. Nah, ini penting. Penting untuk apa nanti dievaluasi? Dievaluasi Anda nanti mau buat indikator soal. Nah, indikator soal ini breakdown dari indikator pembelajaran. Pemecahan dari indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya siswa dapat membaca surat Al-Ikhlas dengan qol-qolah yang benar. Nah, maka indikator soalnya nanti contohnya apa? Mau dibikin 3 soal misalnya. Indikator itu. Nah, bikin soalnya juga harus menggunakan hot kan? Ya. Iya, Ya. Ciri-ciri soal hot itu apa di depannya? Ada apa sebelum masuk soal? Harus ada stimulus ya. Stimulus hot untuk anak SD ya jangan pakai hot amat ya. Tetapi yang minimal bisa memahami dengan stimulus itu anak itu bisa tahu ini stimulusnya apa yang mau ditanya, apa yang mau dijawab. Misalnya perhatikan ayat berikut. Qul ditulis qul huwallahu ahad. Pertanyaannya ada berapa bacaan qol-qolah? A 1, B 2, C 3, 4. Itu kan begitu kan? Iya, Pak. Nah, begitu. Nah, kalau begitu indikatornya apa tadi? Dengan soal begitu Anda bikin indikatornya bunyinya apa? Dengan diberikan stimulus tentang qol-qolah, siswa dapat membaca, siswa dapat menunjukkan bacaan qol-qolah pada surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Yaitu indikator soal. Baru dibuat soalnya kayak tadi. Nah, soalnya itu sudah kriterianya sudah kriteria hot. Jangan bikin soal begini. Qul huwallahu ahad. Bacaan qol-qolahnya pada huruf itu soal yang tidak hot itu. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi itu contohnya lah. Jadi hari ini sekali pertemuan kita rambah semuanya. Yang susah, yang ini coba ditanyakan, coba diinikan. Insya Allah sampai asar ya. Kalau sudah adzan ya berhenti itu. Adzan di mana ini ya? Kalau adzan di Jawa Timur lebih dulu ya. Iya, betul, Pak. Ya udah adzan di Jawa Timur aja. Orang yang paling timur Jawa Timur ya. Ini. Pak Nat, mana Pak Nat paling timur?
Iya. Dia Mana? mental terus, Pak. Hah? Pak Nadir mental. Mental Jombang, terus, Pak, Pak. dengan sinyal. Bentar. Ya paling timur ya, pokoknya ukuran azannya paling timur ya. Ukuran azan yang paling timur. Ajak Oke ya, lagi kita berarti. sudah paham tuh tadi. Sudah clear nih bagaimana membuat indikator. Sudah, Pak. Bagaimana membuat indikator pembelajaran, indikator Diturunkan soal, ke ya. Terus ya, tadi ada tujuan pengetahuan pembelajaran. C1, C2, C3, psikomotor C1, C2, C3, terserah itu kan. Nah ini yang belum mungkin yang sikap ya. Ya. Sikap perlu nggak? Iya. Iya, Kalau Pak, di KI1, ini tidak KI2. ya. Tapi ya Anda perlu tahu ya. Perlu tahu. Ini Pak Ismail servisnya memuaskan. Masuk, Pak, ya, kelihatan ya, Pak. Iya. Aduh, maaf, Pak.